Assalamualaikum Pak Eri, bagaimana kabarnya Pak Eri hari ini? Waalaikumsalam. Alhamdulillah baik Pak Edi. Pak Edi, kenapa ya kelihatannya ada yang sedang dipikirkan oleh Pak Edi? Apa ya sih Pak, kelihatan sekali kalau saya sedang memberikan sesuatu. Kelihatan dong Pak Edi. Apalagi sampai jenengan ingin cerita, sepertinya ada beban yang sedang dipikul. Tidak apa-apa sih Pak Eri, hanya ingin sharing aja Pak Eri terkait dengan persiapan kegiatan ASAS pasca ASAS, karena saya diberi tanggung jawab untuk menyusun program ini Pak. Oh, asas ya Pak. Ya, semoga dengan sharing kita hari ini Pak Edi dapat pencerahan ya. Oke Pak Edi, dari pembicaraan kita sekarang, apa yang ingin Pak Edi dapatkan? Saya ingin mendapatkan ide-ide segar untuk kegiatan pasca ASAS nanti yang berbeda dari tahun sebelumnya, tapi bingung Pak, kira-kira apa kegiatannya? Oh, jadi Pak Edi ingin mendapatkan ide segar ya Pak. Betul, Gambaran Pak. apa untuk kegiatan pasca ASAS? Karena Pak Edi ingin kegiatan yang agak berbeda dengan tahun sebelumnya. Ya gini sih Pak, wong saya kan baru di sekolah ini Pak, tapi katanya setiap pasca ASAS kita harus merencanakan kegiatan pasca ASAS, tapi kegiatannya itu aja Pak. Oh, kegiatannya itu saja. Bagaimana itu Pak Edi? Ya itu Pak, anak-anak kalau selalu kita kumpulkan di lapangan, mereka hanya bermain sendiri, yang membuat anak merasa jenuh dan bingung. Saya membayangkan anak-anak pasti malas, karena itu saja kegiatannya. Pak Edi membayangkan anak-anak itu malas. Gimana itu Pak? Ada terlintas pikiran seperti itu. Kira-kira sebabnya apa Pak? Anak sekarang itu beda ya Pak, dengan anak-anak beberapa tahun lalu. Mereka itu lebih suka bermain sendiri daripada merespon perkataan Bapak Ibu guru. Ya mungkin dikarenakan kurang adanya perhatian dan bimbingan kegiatan setelah ASAS. Oh, jadi Pak Edi merasakan ada perbedaan ya. Pak Edi bisa menjelaskan lebih lanjut perbedaannya. Misalkan gini, saat anak-anak akan kumpul di lapangan, begitu bel berkumpul dibunyikan, kita masih nunggu anak-anak keluar semua dari kelas. Mereka cenderung lambat, ada yang asik bermain sendiri dengan teman mereka, dan memang mungkin ada yang sengaja untuk menjeda waktu dan sebagainya. Kalau bosannya dilihat dari mana Pak? Apa mungkin hanya perasaannya Pak Edi saja? Mungkin Pak, mungkin ya saya saja yang merasakannya Pak. Terpikir sama Pak Edi, mereka akan bosan itu Pak. Saya itu khawatir Pak, kegiatan yang akan saya dan teman-teman lakukan nanti tidak disenangi anak-anak, tidak kekinian khawatirnya, dan mereka malas untuk berpartisipasi. Apa kegiatan yang paling berhasil menurut Pak Edi dari apa yang sudah dilakukan Pak Edi dulu? Dan kenapa itu paling berhasil dan menyenangkan bagi anak-anak? Dari informasi yang sudah saya gali sih, dari teman-teman yang lama sih, lomba kebersihan, ada lomba keindahan kelas ya, karena anak-anak saling kerjasama, aktif membersihkan dan membuat keindahan di kelas masing-masing. Kemudian ada lomba-lomba membuat poster juga. Oh, banyak berarti ya Pak. Menurut Pak Betul, Pak. Edi,
bisa tidak membuat poster itu dipakai lagi? Iya Pak, mungkin masih bisa Pak. Ya saya coba lagi tapi dengan variasi tema yang berbeda mungkin. Ada kegiatan lain lagi Pak, anak-anak kan bawa HP tuh. Apa kira-kira rencana Pak Edi agar mereka memanfaatkan HP dengan baik? Betul sekali Pak. Nanti saya akan carikan kegiatan yang dapat memanfaatkan HP mereka. Ya, mungkin nanti yang lomba poster, bentuk poster digital pastinya akan lebih menarik dan menantang anak-anak. Bagus Pak. Sejauh dengan kegiatan pasca asas seperti apa Pak? Ya, saya tidak akan mengganti rancangan kegiatan pasca asasnya Pak, tapi akan saya tambah lagi beberapa ide seperti tadi yang saya sampaikan, sesuai dengan zaman anak sekarang. Baik. Sekarang rencana Pak Edi apa? Nanti saya cari satu kegiatan baru untuk anak-anak, bukan hanya untuk perwakilan kelas, tapi agar semua anak itu bisa terlibat aktif berpartisipasi. Itu bagus Pak Edi. Nah, Pak Edi mau mulai dari mana? Saya tentu menjadwalkan berkumpul dulu Pak dengan teman-teman guru lain untuk merencanakan ide kegiatan baru pasca asas itu. Nah, kira-kira ada bantuan dari orang lain nggak Pak Edi yang mungkin bisa membantu Pak Edi menemukan ide kegiatan pasca asas dan menjalankan rencana Pak Edi tadi? Kalau bantuan mungkin ada rekan guru Pak. Kita satu tim, ada beberapa rekan guru yang tentunya yang bisa saya mintai tolong Pak. Iya Pak Edi. Aduh, sayangnya waktu sudah sore ini Pak. Di titik ini, apa yang Pak Edi dapatkan dari percakapan kita hari ini Pak Edi? Yang saya dapatkan, ya saya segera membuat jadwal bertemu dulu dengan teman-teman rekan lainnya untuk berkoordinasi kegiatan pasca asas. Saya juga akan menyampaikan ide-ide untuk kegiatan pasca asas. Ini bagus sekali tuh Pak. Oke, sekarang target selesainya kapan Pak Edi? mungkin bisa 1 minggu setelah saya koordinasi dengan teman-teman dulu untuk menyepakati kegiatannya apa saja. 1 minggu ya. Biar kita tahu kalau dalam 1 minggu sudah ada progres, bagaimana caranya Pak Edi? Janji lagi ya Pak, minggu depan saya akan ceritakan hasil koordinasi dengan teman-teman dulu. Jadi minggu depan kita bertemu lagi ya Pak? Iya Pak, setuju ya. Terima kasih nih Pak sudah berbincang-bincang sore ini. Saya jadi mendapatkan ide baru nih, pandangan baru untuk mengisi kegiatan pasca asas nih Pak. Sama-sama Pak Edi. Semoga percakapan ini bisa bermanfaat bagi Pak Edi dan bagi saya. Ya, terima kasih Pak. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Iri, apa kabar? Waalaikumsalam Pak Is. Alhamdulillah hari ini saya sehat walaupun ada sedikit batuk. Tapi hari ini saya memiliki sedikit problem Pak. Gimana, ada yang bisa saya bantu Pak Eri? Jika Pak Is tidak sibuk, boleh kita berbincang sebentar Pak.
Bisa, tentu saja boleh. Kebetulan saya sedang ada waktu kosong nih. Ngomong-ngomong, apa yang diharapkan Pak Eri dari percakapan kita nanti? Saya ingin menemukan solusi dari permasalahan saya. Mungkin dengan percakapan, setelah saya menceritakan kepada Pak Is, saya bisa dapat gambaran tentang apa yang perlu saya lakukan nanti. Baik Pak Eri, memangnya ada masalah apa sih Pak Eri? Jadi begini Pak, ada satu siswa saya yang tidak begitu semangat dalam pembelajaran. Bahkan ketika saya memberikan tugas, dia jarang menyelesaikannya. Hal ini membuat saya terganggu dan merasa pembelajaran menjadi tidak berhasil. Oke, intinya pembelajaran tidak berarti karena dia yang tidak semangat pembelajaran. Baik, tadi Pak Eri bilang ada satu siswa yang kurang semangat belajar dan cara mengerjakan tugas. Apakah Pak Eri sudah mencoba untuk menelusuri penyebab dari masalah ini? Saya sudah mencoba menelusuri penyebab permasalahan anak tersebut. Saya sudah bertanya kepada teman dan guru yang mengajar dia. Saya juga sudah memanggil dia untuk menanyakan penyebabnya secara langsung. Dari pengamatan Pak Eri sendiri, mengapa dia tidak begitu suka dengan pelajaran Bapak? Setelah saya amati dan menanyakan langsung kepada anak tersebut ya Pak, ternyata anak tersebut tidak suka pelajaran bahasa Indonesia karena teks yang disajikan itu kan terlalu panjang, jadi membuat anak itu malas untuk membaca. Selain itu, saya juga merasa dalam memberikan pelajaran bahasa Indonesia saya masih kurang dalam menggunakan strategi yang saya gunakan masih kurang bervariasi. Oke, ya mungkin dari situasi tersebut, kondisi seperti apa yang Pak Eri harapkan dari murid tersebut? Tentu saja saya mengharapkan agar murid tersebut bisa mengikuti pelajaran dengan baik seperti teman-teman yang lain. Mereka bisa belajar aktif dan menikmati pembelajaran yang saya lakukan, Pak. Ya. Kalau begitu, apakah ada yang bisa Bapak lakukan untuk meningkatkan motivasi belajar murid tersebut? Yang bisa saya lakukan mungkin adalah menerapkan pembelajaran bahasa Indonesia dengan berbagai strategi dan yang membuat anak-anak kreatif. Tadi menyampaikan barangkali ada metode dan strategi. Mungkin metode yang pernah Pak Eri lakukan di kelas yang menurut Pak Eri itu berhasil? Ada sih Pak, saya pernah melakukan pembelajaran dengan bermain. Ini saya melakukan pembelajaran secara berkelompok Pak. Jadi anak-anak berkelompok nanti menyampaikan pesan secara berantai. Dengan pesan berantai yang ada di bacaan, secara otomatis nanti anak-anak kan membaca bacaan karena akan dijadikan pesan secara berantai. Hasilnya seluruh siswa terlibat dan dalam pembelajaran yang saya harapkan Pak. Ya, luar biasa ini. Mungkin jika rating dari angka 1 sampai 10 itu menurut Pak Eri seberapa tingkat keberhasilan bila mana metode itu digunakan untuk menarik minat belajar murid? Selanjutnya, apa saja rencana yang Pak Eri lakukan dan bagaimana kira-kira langkahnya nanti? Yang saya lakukan ya mungkin
mungkin saya akan mulai menerapkan pembelajaran yang bervariasi. Saya juga akan melakukan selingan ketika pembelajaran seperti kegiatan ice breaking. Contohnya seperti tadi, yaitu bisa menggunakan pesan berantai. Kemudian di sela-sela pembelajaran saya akan menggunakan ice breaking supaya menghindari kejenuhan dan kebosanan siswa, Pak. Selain itu, saya juga akan mengupdate kemampuan saya, Pak, terutama dalam pendidikan pembelajaran, sehingga saya bisa memberikan pembelajaran sesuai kepada murid. Maksud saya adalah pembelajaran yang berpihak kepada murid, sehingga tujuan pembelajaran bisa tercapai dengan baik, Pak. Oke. Dari tujuan pembelajaran tersebut, barangkali ada yang bisa membantu untuk menyusun maupun melaksanakan rencana tersebut. Kira-kira siapa yang bisa membantu, Pak Erik? Ya, tentu saja banyak yang bisa membantu saya, terutama tentu saja kepala sekolah, kemudian rekan sekolah, dan para saya juga bisa bekerja sama dengan wali murid atau orang tua siswa, Pak. Oh iya. Dalam hal ini kegiatannya kira-kira berapa lama waktu yang dibutuhkan Pak Eri untuk melakukan kegiatan tersebut? Untuk melakukan kegiatan tersebut saya sih merasa tidak membutuhkan waktu lama, Pak. Hal ini bisa saya lakukan sesegera mungkin. Hanya saja pencapaian kan akan membutuhkan waktu yang lama, Pak. Jadi tidak ada yang instan. Oke, ya. Kemudian komitmen seperti apa yang akan Pak Eri lakukan agar rencana ini bisa berjalan dengan baik dan lancar? Tentu saja ya, saya akan berusaha konsisten, Pak. Saya secara terus-menerus akan belajar melalui pelatihan mandiri maupun pelatihan yang diadakan komunitas belajar. Selain itu, saya akan berkolaborasi dengan rekan sejawat dan berbagi praktek baik dengan guru hebat tentunya ya, Pak. Baik itu di sekolah maupun di luar sekolah. Nah, jelas semua itu saya lakukan untuk meningkatkan kompetensi diri saya sebagai seorang pendidik. Ya, tadi disampaikan bahwa ada komunitas belajar, tentunya ada dukungan barangkali ini dari pihak lain yang Pak Eri butuhkan. Kira-kira apa ya? Ya, selain saya membutuhkan kolaborasi dari rekan sejawat, kepala sekolah, dan rekan-rekan guru lain, ya saya juga sebetulnya masih membutuhkan sarana dan prasarana di sekolah untuk menunjang proses pembelajaran yang saya rencanakan, Pak. Ya. Nah, luar biasa, ini sangat bagus sekali. Bagaimana nih perasaan Pak Eri setelah kita berbincang-bincang sejenak ini? Setelah saya bercerita kepada Pak Is, saya merasa lebih tenang, Pak Is. Saya juga sudah mulai menemukan solusi dari hasil pembicaraan kita ini, Pak Is. Syukurlah, saya senang mendengarnya. Baik Pak, ini barangkali ini cukup. Semoga kita bisa terus untuk saling berbagi, Pak. Ya, tentu saja Pak. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Pak Is. Baik, menyediakan waktu untuk melakukan komunikasi ini, Pak. Iya. Oke, berarti sementara sampai ini dulu, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.